Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2023. Ya, dan ini untuk zodiak Gemini ya. Gemini, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Untuk Pisces sih, kamu mungkin berusaha dengan Pisces ya, Gemini. Oke, terlihat percintaan, keuangan, ataupun karir kamu. Kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke. Oke. Ada blame, I accept responsibility of well-being. Ini energi yang ngasih lihat, kamu sadar dengan apa yang udah terjadi dalam hidup kamu, tanggung jawabnya semua ada di tangan kamu ataupun bukan. Karena kamu menyadari kamu gak bisa menyenangkan siapapun, Gemini, dan siapapun gak akan pernah puas dengan apapun yang kamu berikan kalau mereka gak puas terhadap diri mereka sendiri. So aku ngelihat di sini energi dimana apa yang terjadi saat ini adalah untuk memahami kalian, ya, mengerti kamu dalam hidup ini kalau kita nggak bisa bergantung dengan siapapun, ya. Kebahagiaan kita ya tetap di dalam diri kita sendiri. Walaupun orang nggak bahagia dengan pilihan kita, ya itu bukan tanggung jawabnya kita. Tapi kebahagiaan kita lah yang utama, bukan berbentuk egois, namun berbentuk memahami siapa diri kamu. Karena banyak yang mengira mereka tahu yang terbaik untuk kita, terutama pasangan kamu atau orang sekitar kamu, keluarga, padahal mereka nggak tahu sama sekali, ya. Nggak ada yang perlu disesali, ya. Yang terjadi untuk meningkatkan self esteem kamu. Karena aku ngeliat di sini banyak orang yang tidak menyukai perubahan yang kamu jalani, terutama mantan kamu atau pasangan kamu yang energinya memang gak baik. Di sini aku ngelihat ya, sih mereka nggak terima kamu yang menyerah sama dia. Kamu memilih diri kamu sendiri, ya, kemenangan untuk diri kamu sendiri, ya. Perubahan besar terjadi, tapi ya itu, gak semua orang akan menyukainya. Justru mereka akan marah, kecewa karena kamu berubah tidak seperti yang dulu. Mereka kira itu adalah hal yang buruk sih, padahal ini bentuk kamu mencintai dan menyayangi diri kamu sendiri. Hanya aja itu tadi, ya, banyak orang gak ngerti. Saat kamu aman, damai terhadap diri kamu sendiri, ya kamu bakal secara naturalnya memang tidak membutuhkan apapun lagi dalam hidup kalau hanya nyakitin dan mengecewakan kamu, ya. Ya, karena keingintahuan orang lain di luar diri kamu tentang diri kamu, ya mereka hanya kepo, nggak benar-benar peduli. Itu setelah kamu nggak bisa menjadi seperti yang mereka mau saat ngasih tahu apa yang mereka inginkan, kamu diam, tertutup, ya mereka akan bingung gitu ya. Mereka akan melihat ternyata kamu nggak semudah itu sekarang untuk digoyahkan seperti yang dulu. Jadi marahlah mereka, kecewalah mereka gitu. Semakin kamu ada batasan, semakin ada boundaries dalam diri kamu, ya. Inilah diri kamu, oke? Karena memang itu tadi, ya. Dalam hidup ini ya memang kita harus punya batasan. Kalau kamu selalu membuat orang lain duluan menjadi orang nggak enakan, ya kamu akan nggak tahu siapa diri kamu, dan kamu marah, kecewa, ya sih. Padahal ini pilihannya kamu,
So kamu keluar dari pola ini, that's a good thing ya. Kali ini ya, usahakan untuk tetap jadi diri kamu sendiri sih, karena keamanan dan kedamaian ya ada dalam diri kamu sendiri. Sorry for the noise. Perlu fokuskan kesehatan kamu juga di sini aku lihat sih ya, karena semakin orang tidak terima, nggak bisa jernih pikirannya, ya semakin ngasih tahu kita ya kalau mereka belum siap untuk berubah. Mereka berharap orang lain berubah padahal mereka masih gitu-gitu guys ya sih ya. Dan aku melihat ini nggak akan jadi masalah untuk kedepannya. Percintaan dan keuangan kamu bakal sangat membaik karena memang energi kamu keluar dari energi toxic sih. Saying goodbye, katakan pamit sama tinggal terhadap masa lalu kamu, karena ini adalah peluang kamu untuk mulai hidup dan jalan yang baru sih. Keuangan akan jauh membaik di Juli ya, walaupun sempat drop apapun yang orang lain katakan, but ya kamu bakal tahu apa yang terbaik dalam hidup kamu, karena apapun yang terjadi akan membaik sih. This is the way, this is the how we do this gitu ya. Ini jalannya dan gimana kita harus ngelakuinnya. Ingat, tetap cinta dan kasih sayang yang terjadi dalam hidup kamu. Yang terbaik memang selalu untuk kamu. Okay? So ya, karena apa yang kamu rangkul ya, kalau itu nyakitin ya buat apa sih. Percayakan semuanya kalau semua akan baik-baik aja. This is the way ya sih. Lalu ada for atau high sepertinya ini berapa high priestess. Jadi aku melihat kamu benar-benar terberkati untuk Juli ini ya Gemini, entah karena mau ulang tahun kamu udah lewat ya, jadi energi second house-nya kamu bermain. Keuangan kamu bakal sangat cerah, percintaan kamu juga ya, karir kamu, karena kamu udah mengikhlaskan diri kamu untuk explore. Kamu biarkan orang berkata buruk tentang kamu, biarkan orang pikir apapun, kamu tetap tenang. Dan ternyata membuat mereka capek sendiri, dan akhirnya terlihat siapalah yang gak baik dalam hidup ini, dan siapa yang memang hanya memanfaatkan dan tidak tulus satu sama lain. Apalagi sih aku melihat orang yang nyakitin kamu justru mereka lah yang mengatakan kamu nyakitin mereka sih. Jadi kuara agak membingungkan, memang sangat-sangat tidak jelas ya, sangat tidak apa sih ibaratnya itu habis ya, kayak mau menyalahkan kamu tapi kesalahannya bukan ada di kamu, tapi ya di dalam diri mereka sendiri. So ya udah gitu ya, kita yang lihatnya jadi kan bingung, kenapa orang ini, dia yang nggak damai dengan diri dia sendiri, kok kita yang harus bertanggung jawab itu atas ketidakdamaian diri dia dan hidupnya dia sih. Itu benar ya, kalau dia nggak bahagia dengan pilihan dia ya kita bisa apa ya, kita nggak tahu gitu ya sih. Energi moving on, jadi orang banyak yang tidak bisa moving on dari kamu, keluarga, teman, percintaan, masa lalu, karena kamu jauh-jauh lebih baik dan kamu mendapatkan kesuksesan. Energinya dalam waktu nggak lama lagi ada energi kecemburuan, mereka ingin merasakan hal yang sama, menginginkan hal yang sama sih ya. So saat seseorang merasakan hal yang kayak gitu ya, kita nggak tahu ya, itu yang dia yang rasakan, dia yang pikirkan. Apalagi mantan kamu di sini ya, dia ngerasa bersalah, oh iya kamu cari orang yang lebih daripada aku kan orang susah, aku orang apa gitu, ada dia bilang kayak gitu, padahal mungkin dia duluan yang ninggalin kamu ya. Tapi ini cara dia untuk setidaknya sedikit merasa bersalah, karena mau apapun yang terjadi dalam hidupnya dia sebenarnya tidak terima kamu mampu tanpa dia. Nah, apapun yang terjadi sebenarnya karena hidup kau jauh lebih baik, lebih damai dan aman gitu. Mereka nggak punya itu di dalam diri mereka, itu yang menjadi kegelisahan
terutama mantan kamu di sini. So that's okay ya, karena ini justru membawa cinta dan kasih sayang yang luar biasa untuk kamu ya, yang akan jauh-jauh membaik. So kita lihat percintaannya untuk kamu Gemini, okay, di Juli 2023 ya. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Oke, entah ada tanda sih saat kamu bertemu dengan seseorang yang tepat, kamu bakal tahu. Hati kamu kayak bilang saat kamu bertemu dengan dia, oh dia ini adalah calon suami aku atau calon istri aku bakal nikah sama dia. Itu kamu rasakan, begitu juga dia ya. Itu yang dilihat saat dia bertemu dengan kamu. Walaupun kalian bertemu di usia yang cukup matang ataupun tua, kalian tetap bisa bermain ya, menjadi anak kecil bersama satu sama lain ya. Honeymoon, liburan ya, pokoknya honeymoon yang gak harus mahal, liburan yang pastinya untuk hanya waktu kalian berdua, untuk bicara dari hati ke hati, karena dia adalah orang yang suka banget untuk bicara dari hati ke hati. Dia gak akan ngerasa nyaman kalau dia gak bicara sama kamu sehari aja sih, karena memang hati dia, keyakinan dia, prinsip hidupnya dia, aku bisa bilang itu tentang si trust, tentang cinta, tentang kepercayaan dia terhadap pasangan. Jadi dia butuh untuk selalu hubungan yang constantly, selalu bersama walaupun lagi jauh gitu. Karena kalau kalian bersama, dia nggak akan biarkan kamu jauh. Tapi saat kalian jauh udah karena jarak, dia nggak akan biarkan kalian untuk jauh sih, karena ada energi dia nggak begitu merasakan cinta dari sang ibu. Bisa jadi kenapa kayak gitu ya, kemungkinan besar ibunya terus sibuk bekerja atau karir atau keuangan, ataupun memang di rumah tapi kayak dia nggak bisa gitu. Nah hati dia kayak ngerasa ada yang aneh, kayak mamanya itu adalah orang asing bagi dia gitu ya, ataupun ayahnya juga bisa. Jadi saat bertemu dengan kamu, dia ngerasakan kamu bisa menggantikan sosok ibunya, walaupun masih ada, kamu bisa membuat dia ngerasakan cinta ketulusan dari seorang ibu yang gak pernah dia dapatkan sebelumnya. Itulah yang membuat dia jatuh hati, benar-benar jatuh hati sama kamu ya. Itu yang membuat dia ingin bersama kamu ya, dan aku ngeliat dia akan memperjuangkan kamu lebih daripada apa yang pernah dilakukan orang lain terhadap kamu. Apalagi sebelum ini nggak memperjuangkan, malahan aku bilang ya, membiarkan kamu sendirian sih. So that's it ya, I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, oke? Okay?